Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Gros? Baik, Bang. Mantap, sukses terus. Amin. Bagus. Aku mau masuk ke putusan pengadilan negeri, pengadilan tinggi. Ya kan? Kan gitu. Tapi sebelum aku masuk ke situ, kalau tidak salah Bang Agus sempat bicara ada yang ingin disampaikan. Apa Bang yang ingin disampaikan Bang? Untuk organisasi ya? Sebelum organisasi, apa gini? Ada yang ingin disampaikan? Ya, saya penting karena saya juga baru sedikit membuka-buka tentang Omnibus. Jadi kaitannya Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 klaster perseroan terbatas ya. Ada beberapa hal yang ingin sampaikan karena klaster perseroan terbatas ini ada beberapa perubahan ya, yaitu di pasal 1 ya, pasal 7, pasal 32 ya, itu ada beberapa perubahan ya yang memang ada hubungannya dengan notaris. Itu yang penting. Apa Bang? Ya, pertama kalau kita lihat di pasal 1 ya. Tapi sebentar, saya ingin mengomentari dulu tentang ini. Saya ada catatan. Sepertinya undang-undang Omnibus Law ini dibuat terburu-buru ini sebenarnya memang ada. Jadi menurut Abang Omnibus Law itu terburu-buru? Ya, terburu-buru. Ini saya lihat ini. Di dalam pasal 1 ayat 3 itu setelah kalimat masyarakat pada umumnya itu ada ayat 4 lagi. Jadi di dalam satu ayat tapi ini kalau menurut saya kesalahan teknis ya. Ya, kesalahan teknis, ketidaktelitian atau karena terburu-buru ya. Padahal undang-undang ini kan sudah diberlakukan sejak 2 November tahun 2020. Ya, sudah diberlakukan dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 ya. Dan ini sudah diberlakukan karena sudah diundangkan dalam lembaran negara. Artinya sudah tidak, kalau memang ini draft yang saya dapat ini betul, artinya tidak boleh lagi ada kesalahan teknis seperti ini. Ya, coba saya baca dikit ya. Di dalam pasal 1, ini pasal 109 ya di Undang-Undang Omnibus Law ini tentang klaster Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007. Ya. Di dalam pasal 1 dikatakan dirubah ya, pasal 1 ini dirubah. Kemudian dia ada ayat 3-nya mengatakan seperti ini. Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi perseroan sendiri, komunitas tempat maupun masyarakat pada umumnya. Ini kan substansinya tentang corporate social responsibility kan, yang nanti di dalam pasal selanjutnya juga dibahas. Nah, kemudian setelah titik ada lagi yang keempat nih. Rapat umum pemegang saham, substansinya adalah begini. Rapat umum pemegang saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan atau garis miring ya, anggaran dasar. Kemudian di bawahnya ada lagi ayat angka 4 nih, ayat 4 ya. Direksi adalah organ bla 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 ya. Jadi itu kalau menurut saya ini salah ketik, salah teknis karena mungkin dibuatnya terburu-buru. Seharusnya nggak boleh ada yang begini lagi. Ya, karena di dalam undang-undang yang lama, undang-undang itu juga diatur tentang
RUPS ini. Rules-nya itu. RUPS itu juga diatur, tapi ya oke lah, tidak masalah. Cuman ini kalimat ini kan seharusnya kalau ini 4 harusnya kan di sini. Iya, betul. Ya di bawahnya dasar. Ya bawahnya anggaran dasar, kemudian 5, 6, 7 mungkin seharusnya ayatnya ini bukan 15 tapi 16. Nah, ini yang membuktikan bahwa sebenarnya ketidaktelitian daripada pembuat undang-undang. Padahal undang-undang ini sudah disahkan, diundangkan. Azas fiksi hukum Ya. bahwa tidak ada alasan atau pemaaf bagi siapapun yang belum mengetahui tentang undang-undang ini. Dia tahu tidak tahu harus mematuhi. Dia tahu atau tidak tahu harus mematuhi karena sudah diundangkan. Itu adalah fiksi hukum. Nah, dampak buat notarisnya apa, Bang? Dari yang perubahan-perubahan di RUPS dan di pembuatan PT itu. Nah, kalau untuk notaris ada hal yang sangat menarik ya. Saya lihat di pasal 7 ayat 7, jadi ketentuan perseroan yang mewajibkan ya, yang mewajibkan harus 2 orang atau lebih Dihapus. itu dihapus dalam hal yaitu persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara. 1. 2. Badan usaha milik daerah. 3. Badan usaha milik desa. Kemudian bursa efek, lembaga clearing, kemudian instansi yang diatur di dalam Undang-Undang Pasar Modal. Nah, yang menarik adalah yang perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil. UMKM gitu? Iya. Usaha mikro dan kecil itu usaha mikro dan kecil saja, tidak ada menengahnya di sini. Nah, karena menengah mungkin biasanya dia kebesar gitu ya. Tapi di sini jelas mikro dan kecil ya. Usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud ayat 7 huruf C merupakan usaha mikro dan kecil sebagaimana yang ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro kecil dan menengah. Ya, itu di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 di mana yang disebut mikro itu minimal dia punya modal 50 juta, kemudian yang kecil 50 juta sampai 500 juta. Berarti itu dihapus? Iya, artinya begini, usaha mikro dan kecil itu bisa 1 orang membuat perseroan terbatas. Berarti satu keluarga 7 orang bisa 7 PT dong? Bisa. Nah, Bisa. itu perlu akte notaris tidak dalam pendirian? Kalau menurut saya pasti perlu. Kalau di undang-undang Ya kan tetap harus didaftarkan di, kalau PT kan terdaftar, dia menjadi badan hukum kalau terdaftar di Menteri Hukum dan HAM. tapi kan sekarang OSS bisa dikerjakan sendiri oleh pembuat. Oh bisa, ya tapi tetap didaftar. Nah biayanya itu memang tidak boleh terlalu mahal kan. Di sini diatur bahwa hanya untuk pajak notaris penghasilan negara bukan pajak. PNBP-nya aja masuk. Nah, masih agak-agak ini, bukankah di Omnibus Law itu diatur bahwa itu tidak perlu pakai akte notaris, benar tidak itu? Oh tidak. Bikin PT Oh, sendiri, ada. kemudian daftarin sendiri. Nggak salah itu, ada. Memang PT mah harus tetap dibuat notaris, tidak bisa. Walaupun dia sendiri. Iya, nggak bisa. OSS-nya, online single submission-nya bisa dilakukan sendiri. Kan sekarang juga bisa dilakukan sendiri. Tidak harus melalui notaris. Nah, berarti apa bedanya dengan CV? Iya, beda dong. CP kan pemanitir penonsap. Betul. Beda. Tetap dia juga harus pakai notaris. Tapi kan kalau Pertanggungjawabannya aja yang berbeda. Hah? CV juga 1 atau CV malah 2? Ini kan aturannya tentang PT. Iya, PT dijadikan Nah, CP kemungkinan bisa saja kalau diatur lagi nanti ada omnibus law yang lain tentang badan-badan hukum yang lain. Kalau memang tidak diatur, berarti aneh dong. PT boleh 1, CV 2. CV Ya. kan di PT. Ya, ya itulah kan di Indonesia kan makanya diadakan apa background lahirnya omnibus itu kan karena regulasi yang kacau balau kan, peraturan perundang-undangan yang
saling tumpang tindih, bertentangan atau disharmonisasi kan. Niatnya memotong kompas agar peraturannya tidak terlalu bertele-tele kan niatnya. Iya, niatnya begitu. Mempermudah. Mempermudah. Tapi kan dia harus melihat undang-undang yang lain bang, yang terkait seharusnya dong. Ya mungkin nanti ke depan karena ada lagi. Efek untuk notarisnya ketika membuat aktanya apa yang harus diperhatikan? Ya tetap peraturan ini kan kita harus perhatikan. Undang-undang ini misalkan ada di dalam satu pasal juga dikatakan bahwa yang menentukan modal dasar itu tidak 50 juta lagi, tetapi yang menentukan adalah para pendiri. Suka-suka. Iya. Kita jadi dong. Oh iya. Iya itulah konsekuensinya itu kan untuk mempermudah. Nawaitunya adalah untuk mempermudah bisnis. Nah dengan cara begitu mempermudah apa mempersulit? Mempermudah. Iya kan itu nawaitunya. Tapi banyak berubah dong akta notaris ya. Ya itu kan tergantung ya. Nih di dalam pasal 32 dikatakan perseroan wajib memiliki modal dasar perseroan. Wajib ya, tapi besaran modal dasar perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditentukan berdasarkan keputusan pendiri perseroan. Kamu sendiri mutusin apa? Kan sendiri nih. Ya pendiri, tetap pendiri. Betul, sendiri. Saya punya modal cuma 500.000. Iya. Bisa dong bikin PT. Ya bisa dengan Kalau dulu seperti kan itu. PT nggak bisa 500.000. Kayak bukan rekening bang. Ya tapi kan ini ada ayat 3-nya dikatakan ketentuan lebih lanjut mengenai modal dasar perseroan diatur dengan peraturan pemerintah. Oh, ada. Nah, jadi kan ini belum ada nih, Pemerintah, ada peraturan pemerintah. Jadi juga jangan terlalu ini karena di sini ada lanjutannya perintah untuk membuat peraturan pelaksananya. Berarti notaris nggak hanya berpaku dalam satu omnibus law, tapi dia juga harus memperhatikan undang-undang yang terkait dengan PT tersebut. Iya, tetap harus. Bagaimanapun kan di sini kan omnibus law itu saya lihat ada kalau nggak salah ada 78 atau 79 klaster ya. Seundang-undang itu ada undang-undang perfilman, undang-undang tentang kehutanan, tentang lingkungan hidup, PES, kemudian sumber daya air dan lain sebagainya. Jadi memang undang-undang yang kalau saya sebut adalah sapu jagat. Oke. Sapu jagat. Apa saja dimasuk. Apa yang lo mau, gua ada. Cuman masalahnya kalau menurut saya yang penting ya bagaimana nawaitunya si pembuat undang-undang ini, presiden dengan DPR. Apakah ada enggak pesanan-pesanan yang membuat undang-undang ini menjadi tidak berpihak kepada masyarakat gitu. Berarti nggak terlalu pengaruh terhadap pekerjaan notaris dong ya? Ya sebenarnya nggak ada undang-undang jabatan notaris tidak ada dirubah, tidak masuk dalam Pekerjaannya. omnibus law. Pekerjaannya ada, pekerjaannya ya tidak pengaruh biasa aja. Apa pengaruhnya? Ya, cuman biasa menghadap kalau bikin PT ada perjanjian antar pihak, bikin PT, kesepakatan berapa saham. Kalau ini cuma satu orang jadi. Nah itu mungkin untuk pelaksanaannya nanti dalam waktunya bagaimana organisasi ini dan IPAT harus sinergi bagaimana memberikan arahan kepada anggota-anggotanya. Nah, ada yang menarik nih. Bagaimana dengan pertanahan, dengan data dan omnibus law? Omnibus law itu kan apa? Nawaitunya adalah ease of doing business kan. Contoh? Artinya mempermudah, ya, mempermudah bisnis di Indonesia. Kalau di dalam ease of doing business, kita kan mengenal kriteria ya. Ada 12 kriteria kalau nggak salah ya dalam ease of doing business. Nah, peringkat kita Bank Dunia menilai Indonesia itu dalam peringkat ke-73. Ya, dari 100 kurang lebih 190 negara ya. 50%-nya ke atas. Iya, dulunya dia peringkat 72, turun ke peringkat 73. Sampai sekarang masih peringkat 73. Jadi makanya pemerintah bagaimana membuat ease of doing business gitu ya, supaya mempermudah. Nah, peran notaris itu di dalam starting bisnis, membuat usaha, membuat badan hukum. Apakah membuat badan hukum ini ribet, lama, berbelit-belit? Apakah mudah? Apakah mahal? Nah, itu kan jadi penilaian.
jadi penilaian daripada Bank Dunia untuk menentukan peringkat Indonesia berapa. Starting bisnis, ya kan? Kemudian registering property. Registering property artinya kaitannya dengan PPAT. Bagaimana membuat AJB, kemudian mendaftarkannya ke BPN, kemudian nanti membuat pelepasan hak dan lain sebagainya. Apakah lama, berbelit-belit atau mudah? Ya kan? Terutama dalam pembuatan akte peralihan hak, misalkan, apakah cepat atau lama? Apa berbelit-belit? Ya, apa cukup selesai 2-3 hari? Kalau dengan cara begini mau mudah dong. Iya, makanya nawaitunya adalah mempermudah bisnis. Cuman mungkin khusus di dalam klaster ketenaga kerjaan itu ada penumpang-penumpang gelap yang mungkin mencoba membelokkan arah atau mungkin ya bagaimana ini mengurangi hak-hak daripada pekerja seburuh ya. Kalau nggak salah, kalau kita lihat program bicara buruh itu sistem kontrak terus, tidak ada pengangkatan. Ya saya nggak terlalu mempelajari lah untuk yang berusaha yang ini aja. Itu di politik ya. Itu di politik. Nanti saya masuk politik lagi. Iya, Lanjut. iya. Nah, kalau bicara PPAT, Bang, kalau tidak salah di Omnibus Law juga memberikan kemudahan bagi WNA untuk memiliki rumah susun. Kalau dulu kan tidak bisa, hanya hak pakai, ya kan? Hak pakai pun ada batasannya, 5 miliar sampai 10 miliar kalau nggak salah DKI. Iya. Di luar DKI itu bawah 10 miliar lah. Itu gimana, Bang? Berarti WNA bisa punya apartemen? Ya untuk memudahkan bisnis kan memang harusnya mereka tinggal di sini kan. Ini kan nawaitunya memudahkan bisnis. Ya, memudahkan bisnis. Seperti begini. Di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 mengenai penanaman modal, ya kan, diatur misalkan HGB sampai berapa puluh tahun, dia bisa diperpanjang di muka sekaligus. Nah itu kan sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah apakah akan dibuat lagi nanti undang-undang baru? Ya saya tidak tahu ya. Mungkin bisa aja dibuat lagi. Nah kalau untuk PPAT ini sebuah peluang untuk mendapatkan penghasilan lebih, karena kan kontraknya lumayan nih, 5M, 10M. Untuk apa? Hak milik. Ya. Kan, banyak WNA yang akan berusaha memiliki rumah dong di sini walaupun rumah susun. Kan gitu. Tapi kan hak milik, bukan lagi hak pakai. Ya, justru kalau memang itu boleh ya, itu ya memang ya selalu ada kan setiap ada kegiatan. Ya anugerah juga bisa jadi bencana kalau memang terlalu berorientasi kepada kepada pengembang, kepada asing kan. Kita juga harus melakukan keseimbangan ya. Seimbangan antara kan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 harus mengatakan bahwa ekonomi air, tanah, bumi, ya kan? Nah, itu dikuasai oleh negara untuk kepentingan masyarakat. Bukan untuk kepentingan masyarakat mana? Masyarakat Indonesia. Bukan untuk kepentingan asing, equal. Ada yang dibahas ini kan berarti haknya orang asing bisa masuk ke dalam Indonesia. Berarti kan dia bisa memiliki rumah susun, desa 1, desa 2. Memang di situ tidak boleh beli yang second, wajib yang baru dari developer langsung. Ya seharusnya memang harus dibatasi ya, bagaimanapun kita kan proteksi ya. Ini seperti ini kan, kalau kita ini sekarang orang mengatakan bahwa persaingan antara Donald Trump dengan Joe Biden itu adalah persaingan dengan orang globalisasi dengan nasionalisasi kan. Donald Trump melakukan proteksi ya terhadap produk-produk tertentu dari Cina misalnya, ada perang dagang dan lain sebagainya. Itu apa? Artinya kan dia sedang mengumandangkan tentang Globalisasi. Bukan, dia sedang mengumandangkan nasionalisme. Dia sedang melakukan deglobalisasi. Itu memangkas globalisasi. Iya. Tapi kalau Biden justru globalisasi. Nah, kalau Joe Biden ya globalisasi menurut orang seperti itu. Apakah betul atau tidak kita lihat aja. Akibatnya kan menang dong. Ya. Kalau globalisasi ya memang sekat-sekat negara itu nggak ada. Peran. Sekarang aku bicara peran.
dan berlaku. Baik yang tahu, yang sudah baca atau yang belum baca, yang sudah mengetahui atau belum mengetahui, harus mematuhi apa peran dari Secara kita bagi dua. Secara organisasi, memang harus ada sikap dari pengurus pusat menghadapi ini. Misalkan untuk menghadapi usaha UMKM, ya, itu bagaimana aktenya? Apa pernyataan aja kemudian dilagirisasi, atau apakah surat pernyataan yang berupa akte kan? Ini harus disikapi. Jadi harus ada semacam diskusi-diskusi ya yang nanti mengerucut menjadi satu sikap bersama dan guidance buat para notaris yang ada di daerah-daerah. Ya. Pengurus pusat harus aktif. Aktif harus ya merespon terhadap ini, karena ada beberapa misalkan minimal kalau dulu 50 juta jangan sampai copy paste aja. Ya kan? Kalau ada yang mengatakan saya nggak mau 50 juta, saya mau sekian aja gitu kan. 500.000. Nah, jangan menunggu juga, jangan sampai menunggu peraturan pelaksananya ada gitu. Kalau nggak jadi-jadi buat aktenya. Kalau notarisnya mengatakan ini kan belum ada peraturan pelaksanaannya, Pak. Itu harus 50 juta. Harusnya harus 50 juta dulu. Sedangkan yang datang bawa duit cuma 10 juta. Nah, atau itu. 5 juta. Iya. Dong bikin PT. Ya, itulah. Makanya jadi harus ada sikap yang bisa memberikan guidance kepada seluruh anggota bahwa inilah sikap kita terhadap omnibus. Itu Gitu. PPI, yaitu PPI Pak. Apa yang harus dilakukan menyikapi omnibus ini terkait dengan pekerjaan PPAT? Ya, kalau PPAT kan registering property kalau di dalam isi of doing business. Iya kan? Karena kita kaitkan bahwa omnibus itu untuk pada umumnya nawaitunya untuk mempermudah bisnis karena aturan yang terlalu banyak, ribet dan disharmoni. Itu dipangkas. Ya berperannya dalam registering property. Apakah kita bisa melakukan cepat dan relatif murah ya? Ya kalau tidak ada sekali kan juga notaris nggak bisa hidup. PPAT kan tidak terlepas. Jadi jangan lupa bahwa pemerintah itu wajib menghidupi, membuat berkah, membuat bahagia sebuah masyarakat. Bukan hanya membuat investor juga, hanya investor yang harus berbahagia, tapi notaris juga harus ikut berbahagia karena notaris adalah bagian dari masyarakat Indonesia. Gitu. Tapi kan gini, kalau PPAT kan oke, membuat akte jual beli atau akte pembelian ONA misalnya, kan terkait juga dengan pihak lain yang sebagai pengesah. Paham? Kementerian Hadiah BPN. Nah, bagaimana tuh menyikapinya? Yang di sini mempermudah, kalau di sini tidak menunjang bagaimana? Justru itu kan makanya kalau Omnibus Law itu harusnya menerobos semua peraturan termasuk regulasi-regulasi yang di bawah undang-undang harus diterobos gitu kan, supaya ada kesatuan, jangan yang satu begini, yang satu begitu, yang satu begini, yang satu begitu kan. Peran PPAT? Ya peran PPAT ya itu tadi juga, jangan hanya gontok-gontokan, terutama organisasinya. Ayo kita sikapi ini, selesaikan. Nah maksud saya, kalau saya dengar-dengar ini sudah ada putusan, inkrah apa belum nih? Belum ya. Belum. Tapi kan masa kepengurusan udah hampir mau selesai, tahun depan kan. Tapi kan gini, sebelum masuk ke situ Bang, gambarannya, waktu ketika selesai kongres kan digugat. Masuklah ke pengadilan. Memang dalam pengadilan ada penawaran damai, makanya akta perdamaian. Dari sekian kalau nggak salah 14 orang yang digugat, itu sebagian besar 11 kalau nggak salah ya 11 itu menandatangani akta perdamaian, menyatakan betul kalau memang kongres belum selesai, harus 2 putaran. Ada 3 yang tidak mau menandatangani, mau tidak mau kan pengadilan berjalan. Di pengadilan negeri Jakarta Barat, akhirnya putuslah pengadilan diputus di pengadilan setelah sidang bla 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 bahwa PN memenangkan tergugat. Ada berapa diktum, ya kan, putusan pengadilan negeri. Ya kemudian kan banding Bang. Nah di banding ini PT justru menerima tapi isinya memperkuat putusan PN. Iya. Berarti menyetujui. Iya. Ya
tidak ini lagi. Tidak ada pertimbangan hukum baru, Tidak ada membaru. putusan baru. Tanggapannya gimana Bang? Melihat PN dan PT ini? Ya itu kan artinya sama, menguatkan yang sudah diputuskan oleh pengadilan negeri ya, oleh PT. Ya sudah, itulah putusannya walaupun belum inkrah. Nah mungkin dikasih waktu untuk berpikir biasanya berapa 14 hari untuk mengajukan kasasi. Nah kalau menurut saya ya sebaiknya kita lihat introspeksi diri lah, bahwa sebenarnya sebentar lagi juga akan selesai ini kepengurusan, ya kan? Disepakatinya gimana kemarin? Apakah mau ada KLB atau mau perdamaian sama-sama, misalkan ya sudahlah kita selesaikan, Anda tetap memimpin, atau bagaimana, itu aja yang dilaksanakan. Kalau tidak salah, pernah Cross TV wawancara dengan tergugat 10, Bang Julius Pernawan, dia memberikan sebuah wacana Bang, bahwa mau berdasarkan PN, ujung-ujungnya KLB. Mau berdasarkan PT, ujung-ujungnya KLB. Mau berdasarkan kasasi, ujung-ujungnya KLB. Mau berdasarkan perdamaian, ujung-ujungnya KLB. Mau berdasarkan anggaran dasar anggaran rumah tangga, dalam artian menyerahkan sepenuhnya ke Pengwil, karena ada di anggaran dasar rumah tangga 2/3 dari jumlah Pengwil bisa, atau 50% plus 1 lah ya, bisa mengajukan kongres luar biasa dalam rangka menyelesaikan permasalahan di tubuh organisasi. Ujung-ujungnya KLB juga Pak. Itu gimana Pak? Ya sudah, kalau memang ujung-ujungnya KLB ya sudah. Toh ada pemilihan sama kan. Pak Julius kan masih boleh kan untuk ya ikut. Ya itu kesepakatan lah. Ya apakah kalau misalkan Pak Julius masih boleh ya ikut lagi aja, belum tentu kalah kan. Ya silakan bersaing lagi. Cuman ya cari yang tertib lah. Bikin panitianya yang tertib, semuanya tertib gitu kan. Kasihan orang udah jauh-jauh berangkat ke sana udah. Oh, tragedi Makassar yang berulang lah. Nah, itulah. Nah, kalau KLB Bang, kalau bicara KLB, apakah itu akan ada bicara nih betul atau tidak dari Abang, kan orang pengadilannya dan pernah aktif juga di pengurusan. Berarti LPJ diulang dong. Kalau misalnya KLB-nya melanjutkan kongres yang belum selesai kemarin sudah disepakati belum? kan Sudah. sedang duduk bareng nih, ngopi-ngopi nih, memutuskan apakah bagaimana dan bagaimana. Ya itu tergantung kesepakatan, apakah mau diadakan lagi pertanggungjawaban. Apakah kemarin itu sudah diterima belum, diketok palu? Udah. Ya kalau sudah diketok palu ngapain dibikin lagi? Kan gitu-gitu juga. Tinggal diulang aja kan. Tinggal diulang. Ya kan gitu-gitu juga, iya kan? Buat apa? Ya sudahlah. Nah, dampak dari kondisi IPA seperti ini kan tidak bisa mengawal Onibas, tidak bisa melakukan sebuah, tadi Abang bilang kan harusnya aktif pengurus pusat mengawal ini, memberikan sebuah guidance sehingga notaris. Tapi kan PPAT sama ini kan orangnya itu-itu juga. Ya janganlah terlalu dipersoalkan. Julius juga ya ini, yang lain juga IPAT, sama-sama ini IPAT kan. Saya juga di ini, juga di IPAT. Ya sama aja semua begitu, jadi nggak usah terpersoalan lah. Di-handle aja sama ini dulu, ya kan? Kalau memang organisasinya udah nggak bisa berbuat apa-apa. Kan 2 tahun ini apa yang bisa dilakukan? Ya nggak ada. Persidangan. Iya. Ada laporan ke Polda Metro Jaya pula lagi. Tuntutan melawan hukum. Karena di dalam hukum itu kan menyatakan bahwa tergugat 10 dilarang melakukan kegiatan apapun mengatasnamakan PP. Kan gitu. Berarti kan dia pun tidak bisa memberikan mandat bahwa. Iya, ya makanya kalau menurut saya nggak usah berlarut-larut lah. Kita berbuka hati aja, berprasangka baik, sama-sama duduk, melakukan KLB, ayo bareng-bareng, Ngopi bareng gitu ya. ngopi bareng, siapa yang mau dipilih, ayo kalau perlu aklamasi, ngapain susah-susah gitu loh. Toh hidup ini sebentar lagi lah. Ada menarik Bang. Berarti kan kalau memang terjadi KLB, berarti MKP yang belum dilantik bisa dilantik dong. Kan belum dilantik. Di waktu di Makassar kan lupa dilantik. Ya makanya dilantik saja nanti, ya kan, atau perlu dipilih lagi.
Kemudian lagi. Hah? Wah, Kalau- siap dong nih. Berarti Pak Dr. Agus Surahman menjadi NKP. Ya, jangan mendahului Tuhan lah. Oh gitu. Kan terus hanya bertanya, Bang. Siap tidak, Abang Agus? Ya, insya Allah. Bukan Gus yang ngajuin ya. Insya Allah. Anggota yang ngajuin. Insya Allah. Ya. Bang Agus, jadi kalau dari sisi kacamata pengadilan nih, Bang Agus kan pengadilan. Proses di PN seperti apa, proses di DP seperti apa, proses di Mahkamah MA atau Mahkamah Agung itu seperti apa, proses peninjauan ulang, peninjauan kembali. peninjauan kembali itu seperti apa sih dari kacamata Bang Agus kalau menurut ini? Ya, kita lihat tadi dari dua praktek, dari praktek dan teori ya. Kalau dari praktek yang saya jalani, yang memang oke, kita lancar aja. Misalkan kita tidak puas dengan pengadilan negeri, kita banding PT, kemudian kita masih tidak puas, kasasi. Tapi kan itu semua butuh waktu. Dalam prakteknya, itu seringkali memakan waktu yang sangat banyak. Jadi kalau kita mau kasasi, kemungkinan tahun depan misalnya belum selesai. Sedangkan masa kepengurusan sudah habis. Jadi mau apa, ya kan? Buang-buang waktu, buang-buang tenaga, buang-buang pikiran. Ya sudahlah, kita kembali ke nol. Kita lakukan kongres luar biasa, apapun namanya itu kongres, atau kongres lanjutan, apapun itu. Berarti perhitungannya dari awal lagi dong kalau masa jabatannya, masa pengurusan. Ya iyalah, nggak mungkin dari nol lagi ya tuh. Harusnya dari awal lagi, jangan. Dari kongres luar biasa dilakukan, memilih ketua umum baru, berarti dari awal lagi itu. Ya iya harusnya itu. Kalau menurut saya harus begitu. Jadi kalau cuma Jadi sepotong, nerusin, percuma berapa bulan lagi? 9 bulan. Kan apa ya? Efisiensi kan perlu ya. Kalau kita adain lagi, duit lagi, waktu lagi, ya kan? Kita sudah permudah aja, jangan dipersulit ya. Hidup ini kok mudah-mudah, kok dipersulit sih? Nah, bicara mudah, KLB, jadilah oke lah, sepakat nih, seandainya penggugat sepakat untuk kongres luar biasa damai, biayanya? Ya biayanya kembali ke biasa kan. Organisasi udah punya uang. Ya selama ini. Kan biasanya kita bayar juga. Organisasi itu hanya uang muka aja, biasanya DP, misalkan harganya berapa nih 2 hari. Taruhlah untuk peserta 300 atau 600 orang, ya kan, dan makan dan itunya misalkan misal nih 200 juta, paling dia kasih 50 juta dulu, ya kan, nanti pas pelaksanaannya kan kita bayar tuh, kan begitu biasanya. Kalau menurut Pak Agus, berarti sikap anggota harus mendukung dong? Iya, mau nggak mau kalau organisasinya harus mau jalan. Biasanya anggota tuh nurut-nurut aja sih. Biasanya loh, suruh antri. Ya, kayak waktu ini. Itu kan desek-desekan biasanya nurut-nurut aja. Ya tidak ada masalah, iya kan? Yang masalah ini elit-elit. Karena ada kepentingan gitu loh. Solusi. Elit-elitnya ada ala kepentingan. Apa yang ingin Pak Agus sampaikan kepada para elit? Ya, kalau menurut saya mari duduk bersama, ya kan. Hilangkan dulu kepentingan pribadi ya, kepentingan golongan. Kita kembali ke dasar kita berorganisasi, apa tuh tujuannya? Apa sih goal daripada suatu organization itu? Adalah ingin mewujudkan kepentingan bersama. Apa kepentingan bersama? Kepentingan bersama gitu kan kesejahteraan bersama dari anggota ya, peningkatan pengetahuan. Nah, itu yang harus kembali ke situ. Masalah kepentingan pribadi untuk menjadi pimpinan atau apa, ya itu kita hilangkan dulu lah ya. Kalau tidak begitu, kita akan selalu terjadi friksi-friksi dan gontok-gontokan yang tidak perlu. Ada salah nggak kalau tandanya dilaksanakan KLB, apa yang harus dipersiapkan dan tidak boleh dilakukan di KLB? Pertama, tidak boleh ada politik uang dan politik fasilitas. Ya, ketiga harus dilakukan kampanye yang
memadai lah, ada waktunya, ada cara-caranya gitu kan. Kemudian harus apa ya, dilihat gitu loh, waktunya tepat atau enggak. Ya, jangan sampai kita berangkat tapi akhirnya ya mundur-mundur melulu gitu kan. Harus persiapannya yang semaksimal sempurna lah. Sistemnya juga kan sekarang udah bisa online dan lain sebagainya, itu kan bisa diatur, ya kan. Apakah perlu kita datang semua ke sana? Apakah tidak dari sini aja online? Nah, ini kalau bicara online, berarti kan terkait hubungannya dengan COVID kondisi saat ini. Bisa nggak KLB itu dilakukan secara Bisa. Kalau menurut saya yang penting itikat baik, tidak ada keinginan. dari rumah gitu? Iya bisa. Kenapa tidak? Kalau menurut saya bisa. Anggaran dasar kita rubah. Iya kan? Harus ada rapat komisi dong. Rapat komisi kan, ya kalau untuk misalkan kan kita begini, kalau itu tuh kita bikin panitia kecil dulu untuk mempersiapkan bahwa akan diadakan perubahan anggaran dasar. Baru panitia kecil itu nanti membawa ke komisi sehingga dia sudah punya dasar. Ya kan? Apakah komisi-komisi itu perlu banyak? Tidak, kan biasanya paling 6-10 orang atau dibagi ya perwakilan gitu kan. Nah, apakah perlu juga tatap muka? Bisa juga online, ya kan? Lewat Zoom gitu. Tapi yang jelas mereka harus punya bahan. Ya kalau datang tanpa bahan ya percuma juga. Kita kalau rapat tanpa bahan itu juga percuma. Akhirnya ya ada debat kusir ya asal cok asa inget-ingetnya aja. Seingat-ingatnya. Jadi dikasih bahan dulu. Apa yang mau dirubah itu kan dibikin tim kecil. Nah, nanti baru diserahkan ke komisi. Nah baru nanti diserahkan di sidang pleno. Berarti di KLB seandainya jadi KLB itu bisa juga sekaligus melakukan perubahan anggaran dasar dan rumah tangga nggak? Iya bisa kan memang di situ tempatnya. Ya, karena kan ini sengketa ini bukan gara-gara ya, yang jadi perdebatan itu perbedaan anggaran dasar yang dipakai 2010, 2015, 2017 banyak anggaran dasar. Ya karena memang tidak tertib gitu kan, karena tidak tertib. Jadi seharusnya organisasi itu tertib. Dulu ada nggak SK-nya buat para pengurus? Aku aja diangkat katanya jadi biro hukum tapi nggak ada SK-nya. Tapi jadi biro hukum. Nah katanya. Harus biro dewan undang-undangan kah? Bukan, aku tuh apa dulu. Pokoknya diangkat tapi nggak ada, saya cari ke sekretariat tuh nggak ada SK-nya. Sampai sekarang nggak ada SK-nya. Tapi tetap ngurus ya? Enggak, aku nggak ngurus SK. Oke, bagus. Terakhir, closing statement pertama untuk Ani Baslau, kedua mengenai Ani Baslau saya bagi dua ya, Ani Baslau untuk GNI, Ani Baslau untuk PP 4, untuk IPAT, PPAT, kemudian closing untuk Kongres, sengketa Kongres, dan closing untuk KLB, Kongres, closing untuk anggota. Dari Ani Baslau dulu untuk GNI. Ya, saya mengimbau kepada pengurus ini ya, yang sementara ini kita hidup ya, yang masih hidup ya. IPAT enggak ya? Ya mudah-mudahan hidup terus gitu ya. Nah, menyikapi terhadap Omnibus Law ini. Karena Omnibus Law ini sudah berlaku sejak 2 November ya, tahun 2020. Apapun ada dampaknya terhadap notaris. Contohnya itu di dalam Undang-Undang PT yang satu ya baru saya buka itu, tapi nggak tahu tempat yang lain mungkin juga ada. Tetapi di klaster PT itu jelas ada. Nah itu sikap apa yang disikapi oleh PP ini, kemudian dirumuskan dan disebarkan, disosialisasikan kepada seluruh anggota sebagai apa ya, guidance lah, SOP lah. SOP, tapi bukan berarti harus seperti itu misalnya, karena kan notaris itu bebas ya membuat akte. Nah, tapi itulah guidance kira-kira buat orang-orang yang mungkin belum mengerti dan lain sebagainya. Kemudian sosialisasikan itu. Itu untuk GNI.
Untuk PPAT? Ya untuk PPAT ya saya rasa nggak terlalu jauh berbeda kan orang-orangnya juga di situ. Ya bikin aja lah sekalian untuk PPAT dan ini. Yang bikin ya banyak kan yang pinter-pinter, yang dokter-dokter tuh jangan atas nama pengurus lah, atas nama ilmu pengetahuan lah. Oh berarti para dokter di PPAT Nah itulah jadi nggak perlu harus atas nama organisasi kalau kondisi itu jadi kan bisa membuat suatu kelompok kan sama-sama ya kan. masalah kongres. Kongres ya iya marilah duduk bersama ya toh kepengurusan saatnya udah mau habis ya kalaupun kasasi nih. Tapi saya tidak artinya tidak mengharuskan punya hak silakan aja kalau mau yang misalkan banding atau kasasi ya silakan aja cuman ingat kepentingan anggota. Berlama-lama kita bertengkar itu juga tidak bagus. Kenapa tidak kita duduk bareng, kemudian kita memilih, dan bagi yang sudah terpilih incumbent misal, boleh kalau menurut saya untuk mencalonkan kembali gitu. Jadi disitulah ada fairness, ada keadilan, buat siapa saja boleh gitu. Terakhir untuk anggota menyikapi Omnibus Law dan sengketa Kongres IPA. Untuk anggota ya terutama ya harus diinikan oleh digerakkan ya bahwa mengikuti perkembangan zaman. Kalau ada seminar-seminar, ada diskusi-diskusi tentang Omnibus Law yang berkaitan dengan notaris dan PPAT, ya hadir untuk jadi bagaimana kalau hadir itu kan ada persepsi, persamaan persepsi gitu ya. Oh kalau ini sebaiknya kita bikin aktenya seperti ini. Nah itu kan ada tokoh-tokoh tuh yang biasa ya, yang bisa memberikan arahan-arahan, kemudian kajian-kajian gitu kan. Bagaimana akhirnya kan mengerucut ya. Nah yang kedua apalagi tadi? Mengenai konsen sengketa. Ya itu sengketa mah duduk aja bersama. Ya, dari anggota menyikapinya gimana? Oh, Masalah anggota jangan terlalu ikut inilah. Kalau menurut saya jangan terlalu jadi kadang-kadang kan kita ini gebiah-uya ya. Jadi gampang diprovokasi gitu. Rame di Facebook semua ikut-ikutan, yang nggak tahu masalah juga ikut-ikutan sehingga terjadilah perang bahasa-bahasa yang tidak perlu keluar, akhirnya keluar yang tidak etis gitu kan. Lebih baik kita diam aja dulu, kan sekarang udah ada di pengadilan, serahkan kepada ketua-ketua Pengwil kita, ya bagaimana mereka menyikapi persoalan ini. Nah, sekalian deh buat ketua-ketua Pengwil ini kan di anggaran dasar Mataram ada tuh 2/3 atau 50%+1 lah, aku nggak tahu kalau ini pastinya bisa mengajukan kongres luar biasa dalam artian untuk menyelesaikan sengketa ini. Gimana? Ya silakan, kan ini memang kalau menurut saya justru ketua-ketua Pengwil, pengurus-pengurus Pengwil ini yang harus berperan aktif gitu. Saat ini sudah saatnya aktif mau menyikapi persoalan ini bagaimana gitu. Ya. Terakhir ada yang disampaikan nggak? Saya rasa cukup itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian bincang santai Bros TV dengan Bang Dr. Agus Surahman, SH, SP atau tapi sih nggak mau dibilang SPN. SPN boleh. SPN, SP1, MH. MHum apa MH? MHum. MH apa aja deh. Yang penting sudah jadi dokter. Oke, pemirsa, demikian bincang santai di sore hari. Selesai pada maghrib tadi dimulai. Sampai jumpa di liputan dan bincang-bincang atau wawancara Bros TV dan tentunya dengan narasumber lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus aktif.